Perkenalkan, nama saya Aisyah Ratu Azalia, bisa dipanggil Ratu. Saya dari kelas 204 PJJ Ilmu Komunikasi, Universitas Siber Asia Angkatan Genap. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi dan Budaya Cyber oleh dosen pengampu Ibu Dr. Dwi Kartika bersama dengan teman saya, Kak Syarif. Perkenalkan, nama saya Syarifki Arfianto Al-Kadri. Saya dari kelas KM 204 dengan program studi PJJ Ilmu Komunikasi. Komunikasi verbal itu secara simpelnya adalah menyampaikan pesan menggunakan kata-kata, baik secara lisan ataupun tulisan. Komunikasi verbal terbagi menjadi dua, formal dan informal. Kalau formal itu ada aturan bakunya, sedangkan informal tidak ada aturan bakunya. Komunikasi verbal memiliki 5 fungsi. Yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, mengekspresikan perasaan ataupun pikiran. Yang ketiga, mempengaruhi atau membujuk. Yang keempat, membangun hubungan sosial. Dan yang kelima, koordinasi dan kerjasama. Komunikasi verbal juga memiliki hambatan. Orientasi intensional adalah kecenderungan seseorang menilai berdasarkan label, bukan dari kenyataannya. Yang pertama, chef. Yang kedua, tukang masak. Chef aja deh, lebih keren. Beberapa fenomena yang bisa kita lihat dari hambatan dalam komunikasi verbal, salah satunya ada makna kata yang berbeda atau semantik. Ini merupakan fenomena di mana kata yang sama bisa dimaknai berbeda oleh dua orang. Misalnya, halo, teleponnya aku matiin ya, sebentar. Oke, dadah. Oke, dah. Paling 10 menit. Nonton drakor dulu 1 jam. Nah, di sini pengertian sebentar oleh Ratu dan Syarif itu berbeda. Kalau untuk Ratu sebentar itu adalah 1 jam, untuk Syarif sebentar itu kurang lebih 10 menit. Disinilah terjadi penghambatan komunikasi verbal yang bersifat semantik atau bisa disebut sebagai potong kompas. Validatis itu adalah kecenderungan seseorang menilai berdasarkan kesan lama. Si ini kan waktu SMA dekil banget. Kok sekarang glowing sih? Gak mungkin, ini pasti filter. Diskriminasi adalah kecenderungan seseorang menyamaratakan semua hal. Iya, aku salah. Semua cewek sama aja ya, ngomel mulu. Itu tadi adalah fenomena dan contoh dari komunikasi verbal yang sudah dijelaskan oleh Syarif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata. Dalam hal ini terdapat 5 elemen yang digunakan dalam komunikasi nonverbal. Di antaranya, yang pertama ada pesan fasial. Pesan fasial adalah suatu bentuk komunikasi yang disampaikan melalui ekspresi wajah. Ketika kita sedang senang, sedih, ataupun marah, semua dapat tersampaikan melalui ekspresi kita. Lalu yang kedua ada pesan gestural. Pesan gestural adalah suatu bentuk komunikasi yang disampaikan melalui gestur anggota tubuh untuk menyampaikan pesan, seperti acungkan jempol untuk bagus atau setuju, telunjuk di bibir untuk mengisyaratkan diam, lambaian tangan untuk menyapa atau sampai jumpa, atau menggeleng untuk tidak maupun mengangguk untuk iya, dan sebagainya. Ketiga ada pesan postural. Kalau sebelumnya kita berbicara tentang ekspresi dan gestur, sekarang kita berbicara tentang postur. Pesan postural adalah suatu bentuk komunikasi yang kita sampaikan melalui postur tubuh kita. Contohnya, bisa kita lihat ketika kita mengungkapkan kesukaan, tubuh kita cenderung condong ke depan saat berbicara dengan seseorang yang kita sukai. Atau bisa juga menunjukkan power atau kekuasaan seperti ketika berdiri tegak dengan kaki terbuka selebar bahu saat memimpin rapat. Lalu yang keempat ada pesan artifaktual. Ini adalah kondisi ketika pesan yang disampaikan dapat dilihat dari penampilan seseorang, seperti rambut yang rapi saat ingin presentasi, yang menandakan kesiapan dan keseriusan. Atau atribut seperti cincin di jari manis yang menandakan status pernikahan atau bertunangan. Yang terakhir, yang kelima ada pesan sentuhan atau bau-bauan. Pesan sentuhan adalah komunikasi nonverbal yang disampaikan melalui kontak fisik antara satu orang dengan orang yang lain
atau objek tertentu. Fungsinya adalah untuk menyampaikan kedekatan atau kasih sayang seperti mengusap rambut pasangan dengan lembut atau rangkulan bahu antara teman saat sedang jalan-jalan bersama. Sedangkan bau-bauan adalah komunikasi nonverbal yang disampaikan melalui aroma yang melekat pada seseorang, lingkungan, atau benda tertentu. Fungsinya adalah menciptakan kesan pertama sebelum bicara atau mempengaruhi suasana dan kenyamanan di lingkungan sekitar. Seperti ketika seseorang menggunakan parfum segar dan ringan ke kantor untuk menyampaikan kesan lebih bersih, profesional, dan menyenangkan, atau ruangan yang wangi dan bersih saat tamu datang ke rumah untuk menyampaikan keramahan dan kerapian tuan rumah. Fungsi nonverbal. Yang pertama ada repetisi. Repetisi adalah mengulang kembali gagasan-gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Yang kedua ada substitusi. Substitusi adalah menggantikan lambang-lambang verbal. Yang ketiga kontradiksi. Kontradiksi adalah menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Yang keempat komplement. Komplement adalah melengkapi makna pesan nonverbal. Yang kelima ada aksentuasi. Aksentuasi adalah menekankan atau menggarisbawahi pesan verbal. Komunikasi verbal dan nonverbal sama-sama memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan. Komunikasi verbal menyampaikan pesan menggunakan kata-kata, sedangkan komunikasi nonverbal memperkuat, melengkapi, atau bahkan menggantikan kata-kata dengan ekspresi, gestur, dan bahasa tubuh. Sekian penjelasan fenomena dan contoh dari komunikasi verbal maupun nonverbal dari kami. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.